Hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film Fish Tales tahun 2007. Film ini ceritanya tentang seorang dosen yang jatuh cinta sama seekor duyung. Wih, menang banyak lah pokoknya si dosen ini. Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tuned. Kalian dengarkanlah aku cerita ya. Jadi ceritanya itu gini weh. Waktu itu kan, di tempat aku kuliah dulu, Oxford, ada seorang dosen sejarah bernama Thomas. Dia ini duda anak satu. Kalau ada waktu luang, si anak selalu ngekor sama bapaknya ke kampus. Dia bernama Serena. Jadi di sini ceritanya itu, Thomas lagi ngelakuin penelitian tentang puisi mantra cinta dari penemuan artefak Yunani kuno. Dia minta penambahan waktu ke rektor untuk nyelesain makalahnya itu. Awalnya nggak dikasih, karena penelitian itu udah banyak makan waktu dan biaya. Setelah dibujuk-bujuk, akhirnya Thomas dikasih kesempatan terakhir untuk nyelesain makalah penelitian artefak Yunani kuno itu. Pas mereka mau balik ke rumah, mendadak salah satu rektor, Profesor Coulter, ngasih usulan yang bagus. Dia ngasih tawaran buat ngerjain penelitian di vilanya aja yang ada di Yunani. Pas sekali lah. Penelitian tentang artefak Yunani, ngerjain di Yunani juga. Mana tahu bisa dapat inspirasi di sana ya kan, pikirnya. Thomas nggak sia-siain kesempatan itu. Dia ngajak putrinya juga buat pergi ke sana. Perjalanan dari London ke Yunani. Abis itu dari kota Athena, mereka pergi ke pulau kecil Spetses. Di pulau inilah tempat si duyung suka berjemur. Wih, caklah kalian tengok. Apa nggak paten kali warna hijaunya? Mantap, mantap. Mereka ke pulau itu naik boat. Nakodanya bernama Mavros. Dan dia punya anak bernama Dimitri. Gara-gara Serena make gelang berlian kepunyaan mendiang mamanya dulu, Mavros jadi ngiler. Udah piktor aja otaknya kalau nengok barang mewah. Di sini kita dikasih tahu kalau Thomas paling takut sama air karena dia nggak bisa berenang. Nggak cuma itu aja, dia juga punya penyakit mabuk laut. Mungkin dia trauma tragedi kapal Titanic ya kan. Si Mavros yang gak suka nengok Thomas bolak-balik muntah, dia sengaja buat iseng. Dan akhirnya Thomas pun terjatuh ke dalam laut. Jadi paniklah Serena. Tanpa sadar, gelang berliannya juga kejatuh ke dalam laut. Dikira si duyung, perhiasan yang jatuh tadi permohonan minta tolong. Makanya itu dia datang buat bantuin Thomas naik ke permukaan. Mereka semua sama sekali gak ada yang tahu kalau si duyung yang udah ngasih bantuan. Gak berapa lama, akhirnya kapal sampai di dermaga. Di sana mereka ketemu sama Climene, penjaga rumah Profesor Coulter. Waktu di dalam kamar, Serena gak sengaja nemu buku aneh. Bapaknya pikir itu cuma buku dongeng Yunani biasa. Kalau kita yang nengok, pasti kita bilang itu buku Dajjal, karena matanya cuma ada satu. Betul gak weh? Saat di malam hari, dibacalah buku itu ya kan. Dan ternyata buku itu nyeritain semua tentang kehidupan duyung. Serena pun jadi penasaran. Apakah makhluk setengah ikan setengah manusia itu memang ada di kehidupan nyata? Di keesokan harinya, Thomas gak mau buang-buang waktu. Dia langsung ngerjain penelitian artefak Yunani yang berisikan puisi mantra cinta. Kalau si Serena dapat teman baru. Dia anak kemarin yang ada di kapal, Dimitri. Dari informasi yang didapat dari si bocil, ternyata Climene dikenal sebagai mak comblang di pulau itu. Cocoklah pikir Serena. Karena kan bapaknya udah lama menduda. Jadi dia pengen minta bantuan agar dicariin wanita yang cocok untuk si bapak. Kebetulan pula besok ada yang kawin. Jadi gak pakai lama, Climene langsung datang ke rumah buat ngajak Thomas pergi ke acara pesta perkawinan itu. Kalian pasti udah tahu kalau kota Yunani Athena terkenal dengan dewa-dewinya. Makanya itu si Serena beli hadiah persembahan buat ngajuin permohonan agar gelang mendiang mamanya yang hilang bisa balik lagi. Kebetulan pula di pajak ada yang jual kalung dengan motif mata yang sama, kayak sampul buku duyung di rumah. Dibeli dialah kalung itu ya kan. Sebelum berenang, dicampain dulu kalung yang dibeli tadi. Abis itu barulah Serena nyemplung. Nggak taunya, ternyata di dalam laut ada pilar-pilar tempat persembahan.
Dan gak disangka, betul aja. Gelang berlian yang hilang ada di tempat persembahan kuno itu. Beruntung kali lah dia. Besoknya acara pesta perkawinan pun tiba. Di sana Thomas dikenali sama dua cewek cantik pilihan Clemeny. Namun ternyata dia nggak suka, karena ditengok dari gerakan joget-joget aja nampak kalau cewek-cewek itu liar kali cara mainnya. Di malam itu ada kejadian nggak terduga. Kembang api nyasar ke baju pengantin. Jadi pada heboh lah semua tamu. Namun Thomas pakai kesempatan itu buat ngajak Serena kabur dari sana. Keesokan hari, karena nengok bapaknya yang selalu sibuk dengan kerjaan, Serena mutusin untuk pergi ke tepi pantai yang dia datangin semalam. Pas mau berenang, tiba-tiba aja ada penampakan ekor duyung. Langsung didatangin lah sama Serena. Disinilah pertemuan pertama orang itu dua. Baik kali si duyung ini. Belum kenalan aja, Serena langsung dikasih keong ajaib agar dia bisa napas di dalam air. Wih, cantik kali senyum si duyung ini. Macam mau ngajak bercocok tanam aja. Abis senang-senang nyelam bareng, si duyung pun berjemur di tepi pantai. Dia ngasih tahu kalau namanya Nerit. Awalnya Serena niat mau ngenali ke bapaknya. Namun Nerit gak mau. Dia ingin pertemuan mereka dirahasiakan dari orang lain. Waktu Thomas lagi beres-beres tempat meja kerja, ternyata Clemeny masih berusaha nyomblangin dia dengan wanita yang kemarin. Kemarin juga joget gak mempan kan? Sekarang Clemeny pakai jurus air sabun. Disiramkan ke badan si cewek. Apa nggak paten kali ya kan? Namun bukannya jadi tergiur, Thomas malah kabur dari penampakan enak itu. Oh alah, Thomas. Dikasih yang kayak gitu malah ditolak. Kalau aku, pasti langsung kugaskan lah. Di hari berikutnya, hubungan Nerit dan Serena semakin dekat. Mereka selalu ketemuan di tepi pantai. Gak disangka, pertemuan itu diketahui sama Dimitri. Jadi terkejut panik lah dia. Dimitri ngasih tahu ke bapaknya tentang penampakan duyung yang ditengoknya tadi. Tentu aja si Mavros sangat senang. Soalnya kalau duyung berhasil ditangkap, dia bisa jadi orang yang sangat kaya raya. Langsung diajaklah anaknya itu buat rencana licik. Keesokan hari, Thomas gak sengaja nengok Nerit lagi berjemur. Dipikir dia itu cewek biasa. Karena penasaran, didatanginnya lah. Pas mau ngajak ngobrol, ketengok dia penampakan aneh. Nerit ya jelas terkejut. Ketepak! Kena sabet sama ekor duyung. Pingsan. Nggak berapa lama, Serena datang menghampiri bapaknya yang lagi tidur terlentang di tepi pantai. Ketepak! Ditabok dulu baru tersadar dia. Thomas ngasih tahu ke anaknya tentang apa yang dia lihat barusan. Jadi paniklah Serena. Dia nggak mau rahasianya sampai terbongkar. Ih, mana ada yang kayak gituan? Halu kok mungkin pak. Pas pula ini lagi siang bolong. Mimpi bapak kurasa. Si Thomas malah percaya pula kalau itu cuma halusinasinya aja. Karena di saat itu si bapak nggak pala sibuk kali dengan kerjaannya, Serena manfaatin kesempatan itu buat ngajarin bapaknya berenang. Biar nggak panik kali, Serena nyuruh berenang sambil tutup mata dan nyanyi. Namun kedengaran pula suara jeleknya sama si duyung. Ya jadi ilfil lah dia. Nerit langsung segera cabut dari sana. Daripada kuping jadi rusak pikirnya. Abis selesai ngajarin si bapak berenang, Serena mohon-mohon ke Nerit agar dia mau ketemu sama bapaknya. Serena pikir si bapak bakalan senang karena tahu kalau makhluk Yunani kuno benar-benar ada. Awalnya Nerit gak mau. Tapi demi pertemanannya dengan Serena, akhirnya dia ngabulin permintaan itu. Jadi si duyung ini kan bisa berubah wujud jadi manusia. Tapi hanya di waktu maghrib menuju ke malam aja. Kalau udah pagi, dia bakalan balik lagi jadi duyung. Wih, paten kali ternyata badan si Nerit ini. Jadi makin sorawak dibuat. Malam hari pun tiba. Nerit nepatin janji buat jumpa sama bapak Serena. Namun ternyata pertemuan itu gak berjalan mulus. Thomas malah ngira kalau dia wanita jadi-jadian. Ya jadi gondok lah si duyung. Gak pakai banyak bacot, Nerit pun langsung pergi dari sana. Alah, Thomas, jangan lantam kali lah mulut itu. Jadi sakit hati anak orang kau buat kan? Udah bela-belain jadi manusia, malah kau usir pula. Alah. Si Mavros udah mulai jalani misi licik.
Dia nyuruh Dimitri buat makan malam bareng sama orang itu, biar dia bisa bongkar barang-barang kerjaan si Thomas. Dari buku mata satu, Mavros dapat informasi kalau ekor duyung penuh dengan banyak permata. Ya jadi makin sur lah dia. Abis dari dalam rumah, dia manjat pohon buat nguping obrolan mereka. Gara-gara si Thomas ngomongin tentang sejarah yang terlalu ngebosanin, akhirnya Dimitri dan si Mavros sampai ketiduran. Ya namanya juga dosen. Sama kayak kita kalau dengar pelajaran di kelas yang nggak ngerti. Pasti bawaan pengen bobo aja ya kan? Hah, kayak gitulah orang itu dua. Nggak taunya, gedebuk! Terjatuh Mavros dari pohon. Macam gak ada rasa bersalah dia. Langsung diajaknya aja si Dimitri pulang ke rumah. Keesokan hari, Nerit ngebawa Serena ke rumahnya yang ada di dalam goa laut. Di sana ada banyak harta karun yang dikumpulkannya selama hidup. Namun walaupun banyak harta, si duyung selalu merasa kesepian. Itu makanya dia senang bisa berkawan dengan Serena. Di hari itu, Serena minta bantuan agar dia mau jumpain bapaknya lagi. Soalnya batas waktu si bapak nyelesain penelitian udah mau habis. Mungkin aja si Nerit bisa bantuin kerjaan bapaknya. Kalau sampai dia kehilangan pekerjaan, itu berarti Serena harus tinggal sama kakek nenek. Serena nggak mau pisah dengan bapaknya. Nggak mau kejadian buruk terjadi sama kawannya itu, akhirnya Nerit pun mau nolongin dia. Walaupun sebenarnya dia udah gondok duluan nengok sifat bapaknya semalam. Pergi makan malam lah orang itu ya kan? Walaupun awalnya agak canggung, tapi Nerit nunjukin kalau dia paham dengan sejarah Yunani kuno. Ya jadi kagum lah si Thomas. Namun makan malam itu jadi terganggu gara-gara Mavros buat keributan. Mana ekornya? Mana permatanya? Jangan kau sembunyikan. Si Thomas jadi risih. Dia ngusir Mavros dari sana. Namun mendadak hot plate yang dibawanya malah ngebakar perbantangan si pengantin yang kebakaran kemarin. Jadi heboh panik lah restoran itu. Akhirnya makan malam pun batal dan mereka langsung pulang. Waktu mau pamitan, si Thomas jadi salting. Ya namanya juga udah terlalu lama menduda. Ngerangkai kata-kata romantis susah buat dia. Namun Nerit suka dengan sifat polos Thomas. Karena nggak mau ditengok salting juga, akhirnya Nerit jadi pulang duluan. Keesokan malam, waktu Thomas lagi sendirian baca buku di luar, mendadak Nerit datang lagi ke rumah itu. Si Thomas ya jadi terkejut salting lah. Secara refleks dia ngasih sekuntum bunga. Udah dapat bunga, abis itu dibilang cantik, ya jadi meleleh lah hatinya. Secara belak-belakan, Nerit nanya tentang artefak Yunani kuno yang lagi dikerjakannya. Dia mau nengok puisi itu, mana tahu bisa bantuin. Sama-sama lah orang itu dua ya kan, ngebaca potongan-potongan kalimat yang tertulis di artefak kuno itu. Betul aja, ternyata si Nerit bisa ngelengkapin potongan kalimat yang hilang. Pas bagian terakhir puisi mantra cinta sama-sama diucapkan, celing! Terjadi efek yang gak terduga. Udah mau langsung cipokan aja orang itu dua. Namun hal itu dihalangin sama Serena. Udah gak betul ini pikirnya. Niat dia di awal kan cuma pengen biar kerjaan bapaknya bisa cepat selesai. Ini mereka kok malah jadi kayak mau pengen cocok tanam aja. Serena nyuruh Nerit buat segera pulang. Dia gak mau ada kejadian yang enggak. Gak taunya bandal kali dia. Saat subuh, Nerit masuk ke rumah itu secara diam-diam. Udah tergila-gila kali lah dia sama si Thomas. Pas mau dibangunin, tiba-tiba aja terdengar suara ayam berkokok. Oh alah, sial kali dia. Sisi ikan duyungnya udah mulai kelihatan. Ya mau nggak mau, akhirnya Nerit pergi balik ke dalam laut. Di hari itu, Serena nengok kalau tingkah mereka dua makin aneh. Masih pagi-pagi aja, bapaknya udah nyanyi tentang cinta-cintaan. Abis itu si Nerit juga sama. Malah dia bisa sampai ngebayangin ada muka Thomas di air laut. Serena ngasih penjelasan kalau mereka saling jatuh cinta karena mantra kuno yang udah dibaca tadi malam. Nerit sadar kalau itu adalah hal yang aneh. Tapi ya mau kayak mana lagi, nasi udah jadi bubur. Ya tinggal campur kerupuk sama ayam suwir aja lah. Sebenarnya Serena nggak masalah kalau mereka saling jatuh cinta. Tapi dia takut jika suatu saat nanti mantra itu bakalan luntur. Dia nggak mau hubungan mereka jadi rusak karena tahu kalau itu bukanlah dari perasaan cinta sejati. Ngedengar perkataan itu, si Nerit jadi bimbang dengan hatinya sendiri. Gak hanya bilangin ke si duyung aja,
Dia juga ngasih tahu semua kebenaran kalau wanita yang lagi dicari-cari bapaknya adalah manusia ikan. Dan alasan kenapa bisa tergila-gila karena dia sekarang lagi dalam pengaruh mantra cinta. Namun si bapak nggak peduli dengan semua hal itu. Thomas tetap pengen ketemu sama dia agar bisa ngungkapin perasaan cintanya. Malah dia sampai bela-belain untuk nyelam ke laut agar bisa ketemuan. Si Nerit yang nengok perjuangan Thomas jadi luluh hatinya. Tapi dia nahan diri agar nggak ketemuan dulu. Tapi karena nggak bisa berenang, ya jadi nggak beranilah Thomas nyelam. Mati sia-sia pula nanti pikirnya. Waktu Serena lagi jalan-jalan sore, dia didatangin sama Mavros. Serena terus ditanyain tentang keberadaan si Duyung. "Cabut sana kau, cabut! Jangan kau ganggu aku, biawak!" Mendadak rem bajai lepas pula. Ya jadi nggak bisa dikendalikan lah. Bruak! Terbalik bajainya. Dan tiba-tiba aja, buam! Meledak. Udah kayak film Fast Furious aja bah. Rusak. Keesokan hari, Thomas pelajari buku Yunani mata satu. Secara nggak sengaja, akhirnya dia tahu tentang rahasia mantra cinta. Jadi sebenarnya mantra itu bukanlah penyakit atau kutukan. Puisi yang diucapkan hanya mantra untuk mempercepat reaksi suatu hubungan manusia. Serena yang ngedengar penjelasan itu, ya jadi senang lah. Ternyata Nerit dan bapaknya memang ditakdirkan untuk saling jatuh cinta. Makanya itu mantra puisi bereaksi positif ke mereka berdua. Gak pakai lama, Serena pun bergegas ke laut untuk ngasih tahu kabar baik itu ke Nerit. Namun ternyata secara diam-diam, si Mavros ngikutin kepergiannya. Dan akhirnya dia jadi tahu di mana letak tempat tinggal si Duyung. Ngedengar kabar dari Serena, si Nerit juga merasa sangat senang lah. Namun sekarang satu yang jadi masalah. Manusia adalah makhluk fana, sedangkan dia makhluk abadi. Tapi demi cinta sejati, Nerit nekat minum air dari sumur kehidupan. Jadi cara kerjanya itu, kalau motif dia murni demi cinta, maka air itu akan membuatnya jadi manusia. Tapi kalau sebaliknya, dia bakalan langsung mati. Si Nerit ya bodoh amat, langsung diminumnya aja lah air itu. Mendadak dia merasa kesakitan, dan kemudian langsung jatuh pingsan. Setelah nunggu beberapa saat, akhirnya Nerit terbangun. Dan dia sekarang udah jadi manusia seutuhnya. Namun kebahagiaan itu diganggu sama Mavros. Dia datang naik kapal dan ngeledakin batu gua itu dengan dinamit. Si Thomas yang baru aja nyelesain kerjaannya baru tersadar kalau di larut malam itu Serena nggak ada di rumah. Di dalam gua, Nerit dan Serena udah panik ketakutan. Batu-batu gua pada berjatuhan. Sebelum lari keluar, dia nyuruh Serena untuk ngambil sebagian perhiasan. Abis itu langsung cepat-cepatlah mereka dua berenang nyelamatin diri. Thomas akhirnya datang ke tepi pantai, tempat anaknya sering berenang. Dan dia pun nemu pakaian Serena yang tergeletak di situ. "Serena! Serena! Di mana kau, nak?" Teriak-teriak paniklah dia. Oh, ketengok dia ada kapal si Mavros di sana. Oh, udah nggak betul ini. Dengan nekat, Thomas pun akhirnya ngeberaniin diri berenang menuju ke kapal itu. Ternyata Serena dan Nerit udah kena jaring. Nggak mau nengok temannya disakiti, Dimitri nyantolin pengait ke celana bapaknya. Pas si Mavros mau nembakin tombak ke si Duyung, dikasih tunjangan ke kaki bapaknya itu. Dan arah tembakan tombak pun gak jadi kena ke mereka. "Anak durhaka kau ya? Apa gak mau kaya kau, hah?" Si Dimitri lalu dikurung di dalam gudang. Pas mau dikasih tembakan kedua, ternyata Thomas udah sampai di sana. Gedegam! Kena pukul gentong kepala otaknya. Akhirnya mereka berdua pun berhasil diselamatkan. Waktu Thomas dan Nerit lagi cipoan, ternyata Mavros masih bisa bangun. Tapi Dimitri berhasil ngebuka pintu gudang. Bersamaan si Mavros biawak pun kena dorong, dan dia akhirnya jatuh tenggelam. Syukurin. Mau ganggu orang cipoan pula. Di penghujung film, Thomas balik ke London. Dia berhasil nyelesain makalah penelitiannya. Semua orang jadi kagum. Dan dia juga akhirnya berhasil dapat penghargaan dari kampus. Gak hanya itu aja, dia sekarang gak jadi duda lagi. Thomas sekarang hidup bahagia. Dia bisa bercocok tanam sepuasnya dengan wanita yang dia cintai, Nerit.
wanita duyung yang rela menjadi manusia. Dan akhirnya film pun tamat. Oke guys, demikian alur film Fish Tales tahun 2007. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah jangan cuma cari pasangan yang enak ditengok mata, tapi nilai juga yang mau berkorban demi cinta. Oke? Ya udahlah dulu ya weh. Tetap dukung channel Cheers Project biar makin berkembang ke depannya. Terima kasih and cheers!